Gateball tuh kalau aku pikir-pikir ya dibilang mahal enggak, dibilang murah juga karena harus ada alat, tapi relatif lebih murah. Oke, halo viewers, Mara TV, Dongeng Alumni ya, Ganes, kita Dongeng Alumni. Terus hari ini kita kedatangan tamu spesial terus dah kalau di sini mah ya, Ganes ya. Kita pilih-pilih sebenarnya. Pilih-pilih. Tapi semuanya siapa yang bisa maksudnya? Siapa yang punya waktu? Oke, asik, aya kopi heula. Oh, dia main frame. Main frame. Oh, rek dagang kopi cenah. Naon ya? Ini manajer kita, manajer frame. Main frame. Oke, halo Teh Ican. Ini Teh Ican ya? Oh, Teh Ican. Ya. SMA 2 juga. SMA 2. SMA 2. Angkatan berapa Teh kalau boleh tahu? Angkatan 2007. Mungkin ya percaya. Ganes Saya percaya saya orangnya polos. Polos. Ya beda ini ya. Teteh keluar saya baru masuk saya 2010. Iya betul. Ngararaku tengah cinta. Oke, kita ketemu sama Teh Ican dari SMA 2 juga. Hari ini kita mau ngobrol tentang Gateball, Nes. Gateball. Udah tau Gateball belum? Nah, ini seru nih. Seru. Saya belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Pasti belum pernah main juga. Belum pernah main juga, harus nyobain ya. Ya, kan, nama aja belum tahu Teh gimana kita harus main. Nah, ini nih menarik ya viewers ya, kita mungkin sama kayak saya ya, belum tahu apa itu Gateball. Mungkin Teh Ica bisa, siapa tuh, is fun ya. Fun banget. Fun banget. Oh, dia mah kalau masalah Gateball mah langsung Edik promo dan banget. selalu mengajak orang untuk ikut. Dengerin ya, ini banget ya, nggak cuman fun tapi pakai BGT. Banget. BGT. BGT. Coba Teh Ica, nih saya pengen tahu. Teh nih. Ican, pakai N. Ican ya? Ican. Iya. Oke, Teh Sok Ican. Teh Gateball tuh Gateball. apa sih? Gateball Gimana itu sih? sebetulnya untuk saya juga permainan baru ya. Saya baru mengenal Gateball itu kurang lebih 1,5 tahun ke belakang. Baru banget ya. Sebetulnya Gateball udah lama, Boomingnya di Bandung ya. Boomingnya di Bandung. Baru. Di Bandung tuh baru-baru ini aja, nggak baru-baru ini aja. Yang ke Gateball itu menjadi semarak ketika dia mulai merambah ke komunitas alumni SMA. Memang yang awal-awalnya tuh banyak main di alumni SMA 1 mereka. Nah, Jadi yang paling pertama aktif bikin Gateball alumni itu alumni di itu SMA 1. SMA 1 Oh, oke. ya. Kebetulan saya diajak main Gateball itu oleh komunitas Katumbiri itu. Kumpulan SMA 2, SMA 3, dan SMA 5. Diajakin ke situ, diperkenalkan lah permainan Gateball itu, dan ternyata jatuh cinta sama. Kayak gimana coba Teh Gateball kan Ganes mah nggak apa kalau saya mah main. Cuma saya nggak bisa banyak komen ya, karena dari saya namanya aja interesting. gate dan ball. Berarti Mendapatkan ada, bola. Iya, ada gate-nya, ada Gate bola. bukan gate dapat gate gawang. Gate gawang. Oh, gate gawang. Gate gawang. Semakin dan ada membuktikan ball. saya makin nggak tahu. Jadi kalau lihat sekilas sih ini golf sanes, Iya. biliar mirip, ada caturnya Karena mukul-mukul gitu. dia. Dimensi luasan lapangannya segede apa Teh? Dimensi lapangnya tuh 15 kali 20 Meter ya? Jadi Lapang rumput ya, Teh? lapangannya rumput rata. Jenis rumputnya bisa macam-macam. penting rata lapangannya. Lebar 5, panjang 20. 15 ya, kali lebarnya 20 gitu. Terus rata, udah gitu jenis rumputnya boleh macam-macam, dan bisa di ini juga di rumput sintetis juga, di karpet. Biasanya kadang-kadang ada yang pakai lapang futsal buat dijadiin lapangan Gateball. Oh, bisa pakai lapangan futsal ya. Bisa lapangan Gateball. Asal masang gawang loh. Kadang lapangan bola juga kalau untuk turnamen besar Dipakai. asal rata itu digiling dulu, itu jadiin lapangan Gateball untuk turnamen-turnamen besar gitu. Jadi Gateball itu Nes ada sticknya kayak Iya. bola. Ya. Jadi perlengkapannya tuh ada 3 gate, gate 1, gate 2, gate 3, dan ada satu seperti tiang, itu kita sebutnya agari. Di tengah-tengah ya, Teh. Nanti saya jelasin permainannya sedikit ya, saya juga baru juga gitu. Terus ada juga Baru alat tapi main- juara aja Anda. kebenaran. Terus ada sticknya tuh mirip seperti palu tapi panjang. Tadi tuh Elis udah bilang Teh bawa Stick biar bawa kelihatan bola orang supaya biar bisa visualnya lihat. kelihatan. Kayak Dan polo lupa. gitu. Ya, mirip Sticknya. ya, Mirip ya. Jadi Kalau polo kan naik kuda ya, sticknya gitu, bentuknya hammer ya. Iya, betul, kayak hammer. betul. Jadi kurang lebih sebesar gini lah hammernya. Terus panjangnya sekitar 1 meter lebih lah ya. Itunya, 1 yang meter pegangannya. 5 meter, 1 meter berapa? Bisa di adjust, bisa panjang pendek, pendek. Terserah sukanya yang panjang atau yang Pendek. gitu ya. Nah, Tergantung anak mukul ya. ya ada bolanya ada 10 buah, 5 buah putih, 5 buah merah.
Kalau yang putih itu nomornya genap 2, 4, 6, 8, 10. Kalau yang merah itu 1, 3, 5, 7 dan 9 ya. Jadi permainannya itu simple. Jadi kalau aku lihat sih pertama kali lihat gateball teh gampang bisa, tapi saya jago gitu. Jadi yang udah bertahun-tahun juga ketika bermain kalau nggak steady mah anggernya karena bagus memang gitu. Instingnya kuat banget, karena kan harus ngeceng nembak bola lagi gitu. Soul and Mind tuh bener-bener main banget di gateball. Jadi kalau lagi bete lagi nggak ini nggak fokus, udah susah mainnya nggak bagus. Jadi walaupun jago juga ya tetap aja ya tetap kemungkinan aja miss gitu. Iya. Jadi permainnya tuh dibagi 2 tim. Jadi satu tim itu maksimal 10 orang. 5 orang. Ya. Satu tim. Satu permainan itu 10 orang. Dibagi 2 tim. Tim merah dan tim putih. Jadi tim putih itu pegang bola putih, tim merah itu pegang bola merah. Nah, terus masing-masing orang itu pegang 1 bola. Dia bermain atas nama bola tersebut sesuai dengan nomor tersebut. Ini si 2, si 4, si 6, si 8, si 10. Ini si 1, si 3, 5. Ini cerdas. Ini kayaknya udah mulai bisa ya dari main basket diceritain. tapi. Nah, terus udah gitu permainan tuh selama 30 menit. Nah, itu sistem babak atau 1 kali 30 menit aja udah cukup. 1 kali 30 menit. Jadi endingnya segitu. Jadi setelah 30 menit itu game over gitu ya. Nah, pakai poin ya, Teh. Pakai poin. Jadi pertama kali tuh satu orang tuh harus memasukkan bolanya ke gate 1. Gate 1. Jadi ini ada lapangan tuh seperti ini, gate 1, gate 2, gate 3 lalu agari gitu ya. Jadi pertama masuk gate 1, kemudian nanti ada kapten. Setiap tim itu ada kapten. Kemana kapten itu mengarahkan? Karena kan ini ada strategi. Jadi kapten tuh berpikir untuk ditaruh di depan gate 1 dulu atau kemana pun lah yang menurut dia sesuai dengan strateginya dia. Jadi itu yang saya bilang ada permainan caturnya. Jadi karena di sini tuh bolanya itu adalah saling tolong, saling bantu, saling mengeluarkan. Nah, jadi ketika masuk bola 1 ditempatkan misalnya di depan gate 1. Kemudian masuklah bola nomor 2, musuh kan. Nah, bola nomor 2 nanti kapten tim B mengarahkan bolanya harus dikirim ke gate 3 atau ke belakang gate 1 atau ke belakang. Cari itu aman nanti ya, Teh, cari aman bolanya. Nanti itu tergantung kaptennya masing-masing gitu. Begitu seterusnya setiap bola masuk. Ada juga kadang-kadang bola ditahan. Mungkin untuk nanti masuknya di round berikutnya gitu tuh. Setiap kapten punya pola dan punya strategi masing-masing. Nah, dan ini Nes, kalau bola itu wajib masuk ke gate 1. Kalau nggak masuk nggak main lagi. Balik lagi. Kayak main monopoli. Iya. Jadi gambarannya begini ya. Kan itu gate 1, gate 2, gate 3. Iya. Terus sahabat yang tadi apa namanya? Agari. Gate 1 itu tim ganjil dan tim genap itu sama-sama harus lewat gate 1. Semuanya harus masuk. Jadi gitu. bukan perlombaan yang begini ya, mungkin viewers ininya kayak saya, bayanginnya kayak saya. Si tim ganjil dan genap itu punya gate sendiri-sendiri, enggak ya? Jadi semua harus melewati 3 gate itu berbarengan menyelesaikan setiap gate. Iya, betul. Jadi intinya semua bola itu harus menyelesaikan setiap gate dari gate 1 ke gate 2 ke gate 3 sampai agari. Setiap gate itu nilainya poinnya 1. Nah, kecuali agari itu nilainya 2. Jadi kalau 5 orang itu atau 5 bola itu masuk gate 1, gate 2, gate 3 itu 5 poin, itu totalnya menjadi 25 poin. Ya kan? Ya, 25 poin itu ya. Nah, terus udah karena kan gate 1, gate 2, gate 3 itu kan 1 poin. Kali 5 15. Kalau agari itu kan 2 poin, 10 kan. Jadi 15 tambah 10 itu 25. Itu kalau sempurna. Kalau semua bola sampai di ini. Nah, bagaimana cara permainnya? Cara permainnya itu bagaimana caranya supaya kita tuh bisa menghadang musuh supaya tidak sampai diagari. Dan kita sebagai tim bagaimana supaya secepat-cepatnya atau sebagus-bagusnya masuk ke agari itu. Jadi permainan poin itu yang akan menjadi play defense, play offense ya gitu. Jadi siapa yang lebih cepat kita dulu. Kalau nggak masuk ke gate, kita nggak bisa main terus mundur. Jadi balik lagi. Jadi kita nggak bisa skip gate ya. Iya. Kalau out juga mati ya, Teh. Iya, kalau out juga mati. Jadi kalau gate 1 tuh wajib aja dimasuki oleh si pemilik bola tersebut. Tapi kalau untuk ke gate 2 itu bisa bolanya tuh dimasukin oleh temennya. Bentuknya tuh sparking, didorong sparking itu jadi dia injak 2 bola lalu dia pukul pakai bolanya dia. Si bola ini kan lepasnya masuk ke gate. Nah, itu bisa. Jadi kalau bola yang lain tuh bisa dikeluarkan, bisa dimasukkan, bisa ditempatkan oleh bola temannya. Tapi untuk gate 1 itu tetap itu pemilik bola yang harus masukin gitu. Jadi kalau bolanya hidup bakal terus aja main. Kecuali bolanya sampai mati kalau mati itu misalnya gini.
Saya ganjil, Teh Ican genap. Cara saya mematikan Teh Ican Tembak bisa. ya? Bagaimana? Bisa. Jadi gini. Oh, ditembak. Ketika saya bola 1 nih, saya masuk bola gate 1. Selama kita masuk gate, kita dapat main bola 1 lagi gitu. Jadi bisa Mukul mukul lagi, 1 lagi, mukul lagi. mukul sekali lagi. Ketika kita mengenai bola yang lain, kita boleh kesempatan mukul 1 lagi. Oh, privilege-nya seperti itu ya. ya. Seperti itu. Jadi ketika kita masuk gate, kita boleh mukul 1 lagi. Misalnya kita ditempatkan di pinggir, udah nggak mukul apa-apa kan? Udah stay di situ. Bola 2 lah main. Ganti giliran ya. Bola 2 main, masuk, dia dapat 1 pukulan lagi. Oke. Ketika dia bola 2 masuk, dia kena bola 1, dia punya 1 pukulan lagi. Nah, ketika dia mengenai bola 1, dia tuh bisa mengeluarkan bola 1 keluar lapangan. Nah, bagaimana dengan nasib bola 1? Bola 1 tuh bisa masuk di round berikutnya. Jadi setelah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 main kan? Pas giliran lagi ya? Pas giliran dia main, dia hanya boleh masuk ke lapangan. Tidak boleh nombak orang, tidak boleh masuk ke gate, tidak boleh mencari poin-poinnya. Dia hanya bisa masuk ke lapangan sesuai dengan order dari kapten gitu. Jadi permainannya sistemnya turn base ya, bergantian ya. Iya, Bergantian. Jadi urutan Ya, jadi turn gitu. base satu putih, 2 merah, habis itu Ya, 3 putih, betul. 4 merah. Ya, Ya, gitu. jadi Betul. sistemnya turn base ya. Iya, Jadi Terus harus gitu. sabar ya. Kalau main Jadi- gateball harus sabar iya, ya. jadi Harus udah sabar satu- menunggu. Satu pemain udah selesai main, dia nunggu sampai selesai nomor 10 dia baru main lagi gitu. Jadi Oke. turn base dari 10 balik lagi ke 1 lagi. Iya. Dan ini bisa dimainkan tidak hanya oleh 5 orang, per timnya bisa juga oleh 3 Oh, ada orang. kategorinya ya. Ada 2 orang dan ada 1 orang. Jadi induk organisasi kita tuh PB Pergasi itu Persatuan Gateball seluruh Indonesia itu Udah ada ya? sudah ada. Kita sudah masuk KONI dan juga sudah masuk KORMI gitu ya. Sudah rencana next PON akan ada. Sekarang baru nyampe ke Porprov. Makanya lagi Porprov nih. booming pada latihan Gateball, ya, iya. biar jadi atlet. Kalau di Sulawesi, di Bali itu udah dari tahun-tahun kapan ya? Udah Kalau di 2013. Bandung sini lapangannya di mana aja? Di Bandung sini tuh ada di Cikidang. Di Bandung ya. Di Bandung tuh ada di DSC di DSC itu di mana? Saturnus. Oh, Saturnus. Saturnusnya mana? Saturnus Margahayu. Metro ya. Iya, itu pemiliknya Budia. Kemudian ada di Kamboti. Oh, hotel di ya? Hotel Kamboti Oke. di Dia Lemah ada Nedet. lapangnya berarti ya? Di atas kali ya? Atau Dia di Lemah Nedet yang Sari Jadi tuh. Enggak, si itunya, si lapangannya kalau di hotel di mana? Enggak, di bawah. Oh, Jadi ini jadi lapangan dia bikin parkir ke bawah ke lapang kanan, sendiri. bikin Iya, lapangan ke bawah sendiri itu. ya. Terus ada di Jayakarta, itu milik Pergasi di Hotel Di hotel Jayakarta. juga. Jadi di rooftopnya Jayakarta lantai 4 kalau nggak salah. Terus ada di lapangan Lembu, itu memang ada lapang taman gitu milik warga. Jadi dibikin lapang Dibikin gitu ya? lapang, dikelola oleh warga juga di Lembu. Terus ada di kantor-kantor PU tuh, karena ini kan leadernya tuh, maksudnya yang pertama kali mengembangkan gateball di Indonesia tuh Dinas Pekerjaan Umum ya, PU tuh hampir pada di setiap bikin gitu ya? hampir setiap dinas pekerjaan umum tuh punya lapangan gateball dan mereka jago-jago gitu. Di Sulawesi, di Sumatera, di Bali, di mana-mana, pertamanya di Bali gitu kan, ya orang Jepang yang bawa gitu. Oh, Dia emang dari Jepang ya? Dari Jepang ya gateball ya. Nah, ada juga kita punya kita dipinjamkan lapang juga di Disperkim PU Maaf di ya. Ciwastra gitu. Ciwastra. Ciwastra. Kemudian ada juga di akan dibangun di Bikasoga. Di Bikasoga Oh, iya. kan ada lapangan futsal. Sekarang masih suka dipakai gateball, tapi ada GB5 itu membuat lapang juga nih, 3 lapang. Itu baru rencana insya Allah launchingnya bulan Agustus dan akan dipakai oleh Liga SMA Bandung untuk Jadi makin pertama banyak kali. ya, Teh, ya? Makin Lapang banyak. SMA, Liga SMA. Liga SMA Alumni berarti. alumni. Oh, Jadi alumni. sekarang alumni yang sudah mempunyai tim gateball itu ada SMA 1, SMA 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan katanya 9 dan 8 sedang membangun bangun timnya ya? gitu. Oh, jadi makin banyak ya? Iya. Makin banyak ya? Kalau tim SMP juga ada, SMP 6, SMP 2. Oh, SMP juga udah pada main SMP ya? Udah 15 kalau nggak salah, SMP 7 dan beberapa komunitas lain Udah gitu. masuk. Oh, BPI udah ITB, masuk belum ya? Danesa, Ini iya. apa BPI teh? BPI ngadama tuh yuk, nanti next kita bikin. Menarik. Menarik. Nah, seru. Harus coba dulu guys. Ya senang banget. Jadi kalau udah main gateball tuh udah kayak kenal bertahun-tahun gitu, padahal baru main 30 menit gitunya. main Dan gateball mereka itu. sering pada main bareng, jadi kayak latan gitu, latih tanding SMA mana dengan SMA mana gitu. Iya. Dan mereka tuh banyak banget kayak bikin fun games gitu, fun games ya. Nah ini yang Teteh mau bikin terakhir itu liga ya, ada liga ya. Liga antar SMA. Jadi
tahun antar alumni, antar SMA alumni negeri sementara gitu ya, karena digawangi oleh SMA negeri. Untung BP bukan negeri ya, jadi bisa latihan Tapi dulu. nanti ya Jangan dulu negeri aja dulu biar BP ntar. Liga 3 aja, lu ikut Liga 3 ya. ya kita pengen ngembangin ke nggak hanya di negeri aja, pengennya semua SMA Di bisa. BPI itu gede banget, Iya, alumninya banyak banget. Banyak kok, Jadi teman-teman memang aku juga banyak anak BPI. Seru-seru Seru-seru orangnya. ya, untuk Seru-seru. memanasi dia gitu. Ya rencana bulan Agustus akan ada liga. Liga Mungkin Get nanti boleh. kita bikin sesi khusus ya buat sosialisasi liga, ya. Boleh. Gitu. Terus ini kita kalau main gateball gitu ya, latihannya biasanya udah pada booking lapangnya dong ya, karena kalau bentrok kan nggak mungkin. Iya, jadi sudah terjadwal lapang kita SMA 2 misalnya latihan di mana aja, Hari apa hari gitu apa ya. aja, jam berapa. Biasanya sih ada yang pagi sampai siang, ada memang pagi sampai sore kita full dan nggak kerasa. Seharian. Kadang-kadang main jam 7 baru keluar ekstra. Terus 2 kali 30 duduk gitu. menit ya. Satu gamenya 30 menit. Gitu pakai wasit nggak sih atau kesadaran aja? Ada Kalau wasit lagi ya. latihan mah main biasa. Ya. Wasitnya kali ya, jadi wasit ya. Kalau pertandingan ada wasitnya dan Betul, ada ada wasitnya. ini juga, aduh sayang banget ya aku Nggak tuh bawa ya buru-buru tuh, kan kesini. sudah ngasih tahu. Sebenarnya dia pakai ada sticknya, ada bolanya, terus ada timernya. Ada timernya jadi, untuk menghitung Jadi mereka tuh gitu. kalau main mukul bola berapa tuh ada buat nyatet-nyatet di timernya. Kayak main bridge itu ya. Iya, jadi Iya, kalau udah ada masuk gate 1 gitu-gitunya. pencet Ya, gate 1, gitu-gitu. bola 1 pencet gate 1. Misal buat 2 pencet. Jadi kita juga semua tahu kontrol bola mana aja yang udah masuk gate. Itu untuk menentukan kapten juga, oh ini bola 2 udah masuk. Itu memang bagian dari toolsnya Gateball Iya. atau random aja pakai yang ini. Ada Nggak, memang ya. Memang wajib ada itu, tapi Itu yang memang paling wajib peruntukannya si tools itu memang untuk Si Gateball. timer Iya, itu untuk ya. gateball. Memang untuk iya, gateball. untuk gateball. Jadi Sampai segitunya ya udah dibikin ya. Detail banget. Bikin, ya, Ini jadi aja kalau main juga harus pakai nomor dada. nomor gitu-gitu dada ya. seperti Nomor itu. dada itu menyesuaikan dengan nomor nomor Iya, bola. Iya. biar Ih, pintar. kita nggak lupa. Oh, ini, mau main ya, ini mau main. spesialis bola 1, bola Iya. 3, Iya. bola 5. Terus ini teh, kalau dalam satu game itu ada wasitnya apa aja? Ada wasitnya, ada wasit utama, ada wasit pendamping. Terus ada linesman. Linesman itu Garis orang ya, yang jaga garis ya? kan bola kan suka dikeluar-keluarin. Nah, dia yang mengambil bola dan menempatkan lagi di pinggir Terus kalau lapangan. takut-takutnya bola ke pinggir kali ya, keluar apa enggak Iya, gitu untuk ya. melihat dia tuh safe apa enggak. Nah, terus ada juga scorer. Scorer itu yang membantu mencatat Poin yang bola diperoleh. 1 udah masuk gate 1, bola 2 udah masuk gate 2 kayak gitu. Itu penting banget buat semuanya dan juga buat kapten supaya dia melihat, oh, bola 2 nih udah masuk gate 2, berarti dia harus ditempatkan di mana, ditempatkan Supaya di mana tinggal masuk gate 3 gitu. Kadang-kadang kayak lupa gitu. kali ya, udah masuk belum nih ke gate berapa gitu ya. Kalau ini kan kenapa ditempatin sekali padahal udah masuk gate 1, gate 2 padahal dia taruhnya di sana kayak gitu. Jadi penting banget itu untuk itu. Harus nyobain. Tuh kan harus coba, Harus karena juga dia mah nyobain. pasti mengajak, karena dia senangnya teh cari member baru, regenerasi, terus yang muda-muda. Serius nggak sih apa tetap sorak-sorak? Wah, gitu. Seserian, serius, tapi serius tapi happy lah seserian. Ketika mukul kayak golf ini banyak manner juga seperti golf. Jadi kayak kita tuh nggak boleh ngomong kasar. Terus baju juga Seragam ya, harus pakai seragam. seragam, nggak boleh pakai jeans. Udah gitu untuk menunjukkan bola tuh nggak boleh harus pakai tangan sopan kayak gini, nggak boleh tunjuk-tunjuk pakai stick gitu. Tapi Terus suka pada lupa ya. iya, alur bola yang mau ditembak lawan nggak boleh dilangkahin kayak gitu. Pokoknya banyak aturannya juga Tapi gitu. Nes, so far ya kalau yang saya lihat yang main gateball sekarang tuh masih yang senior-senior. Iya, karena memang gateball ini bisa diikuti oleh usia muda, anak-anak sampai usia senior, dewasa Senior. banget gitu ya, sampai Dan buat dewasa. mereka teh rekreasi. Usia matang. Dan mereka pun bisa berprestasi yang usia-usia yang udah senior itu. Jadi buat mereka tuh kayak semangat tersendiri ya, kita bisa mencapai sebuah kemenangan, sebuah prestasi itu betul-betul pride ya buat mereka tuh, sportivitas gitu. Makanya kenapa masuk juga ke Kormi, karena memang ini ada olahraga rekreasinya juga di mana semua usia itu bisa mengikuti. Jepang ya yang pertama ya. Gitu. Tapi kalau udah ke KONI itu anak-anak muda tuh yang wah bendol tuh, jadi gini, bola di pinggir, kita mukulin bola lawan namanya sparking, terus dipukul, bola yang kita lepasin bisa ngenain bola itu jadi dua-duanya keluar. Itu tekniknya agak cukup expert juga, dan itu biasanya anak-anak muda yang akurasinya oke itu Ngulik lah ya. bagus ngulik ya. Practice make perfect ya. Ya betul, memang harus latihan ya Teh ya, harus latihan. Karena memang saya pernah nyoba aja, awal nyoba kayaknya gampang gitu. Ternyata pas nyoba untuk ngarahin si bola ke bola itu tuh belok gitu. Dan ternyata memang itu butuh latihan ya Teh, untuk bisa kena. Volume besaran bolanya segede apa Teh?
segini kali ya. Segede Bola tenis. Bola Segede tenis gini? ada? Bola tenis menurutnya kan kecil segini bola tenis. Agak gede ya. ya? Iya, segede bola tenis hijau gitulah kurang lebih. Ya, segede bola hijau gitu. Merah putih ya Merah kalau putih itu gitu. merah putih. Tapi emang berat sih bolanya. Iya. Dari yang Kayak udah-udah itu memang adiktif. Jadi maksudnya agak-agak kecanduan kalau permainan ini mungkin kayak biliar juga ya, bikin Ya, penasaran. sama juga kalau udah suka bikin juga pasti penasaran. adiktif pasti pasti. pengen terus main. Tapi beda dengan Gateball yang udah-udah tuh kayaknya lebih karena Gateball itu mungkin nggak capek, jadi dia bisa Karena makan dia waktu lebih dan- kompleks ya, hanya Iya. tidak sekedar mukul bola, karena ada strategi, iya. ya. ada ngeceng-ngeceng kerjasama juga. sama temennya, Sama. ada Dan apa ini gitu. teammate ya, lebih dibuat kompleks. betul. Kompak. Untuk anak-anak muda bisa main bertiga, berdua. Jadi 5 bola tuh dipegang 2 orang gitu. 2 orang tuh 1 Tiga. 5 9, yang satu lagi 3 sama 7 gitu. Untuk yang yang triple 1 dengan 7, 3 dengan 9, yang 5-nya sendiri cuma pegang 1 bola. Kalau sendiri bisa dia main 5 bolanya, 5 tapi dia lebih pegang. capek kayaknya ya kalau Lebih capek. main sendiri ya. Tapi kalau yang kapten-kapten itu mereka senang buat Main uji sendiri ya, ngetes strategi gitu ya. mereka. Dan ini apa namanya? Kalau buat saya ya, mungkin karena saya masih muda, butuh kesabaran, Bu. Karena kan nunggu. Bola kita misalnya bola 1 ya, nunggu sampai bola 10 muter gitu, bola 1 nungguin aja. Jadi kalau ditonton mah tuh rame, harus cobain. Harus main. Kalau dicobain baru Berasa ya? sihirnya. Tuh kan kata dia mesti ngajak lu main-main. Ya, saya juga, saya mah nggak suka nonton juga, udah pengen main. Ya, Nah, makanya ayo, bergerak main gitu. deket sama Semanda aja dulu. Oh iya, kalau di SMA 2 nama timnya apa tadi? Squad 2, Semanda Gateball. Squad 2. Squad. Squad. Oke. Oh, Jadi squad dua. memang tiap Squad SMA dua. ada klub-klubnya ya. Iya, ada. Kemarin kita baru Porisman kan. Ada eksibisi ya, Gateball ya. Gateballnya juga gitu. Jadi kayak mini liga gitu ya. Iya, kayak mini liga. Nah, si Bandung ini selain SMA alumni ada klub lain nggak? Misalnya nih, kita mah teman main ya, bikin aja klub Mara Bikin gitu. aja boleh, bikin Bisa itu ya? Klub itu tidak dibatasi. Kebetulan Asal ada anggotanya kali iya, ya. klub yang paling banyak itu adalah di Bandung memang dibanding daerah-daerah lain. Bandung tuh banyak banget Karena gitu. banyak bikin komunitas Iya, gitu. 30 gitu ya. lebih kali klubnya, macam-macam komunitas. Misalnya nih klub Mara gitu bikin, pokoknya minimal ada 10 lah, 2 tim gitu ya. Bisa 10 bikin orang 10 gitu ya. orang gitu. Tim itu. Lu kayak beli toolsnya itu di mana teh, kayak bolanya? Iya. Sementara ini saya belum pernah lihat di toko ya, jadi banyaknya online Dari atau luar kadang-kadang import dari Jepang Import dari langsung Jepang. gitu. Oh, kalau saya ada di toko yang hijau itu ada. Saya belinya di situ. Tokopedia ada, kalau di online tuh ada. Oh, ada udah ada. Sedikit. Gitu. Tapi memang masih jarang ya di kita, rata-rata di luar daerah yang udah pada mulai banyak ya. Gitu. Jadi Sticknya kalau juga tokonya belum macam-macam ya, ada. Teh? Itu bisa pinjem nggak sih, atau tiap orang memang harus punya satu? Harus punya Harus satu-satu. punya. Ya Tapi untuk biasanya kalau awal-awal klub sih pinjemin udah dulu. ada yang buat latihan ya, Iya. misalnya nyiapin 6 biji gitu. Jadi kalau orang yang baru belajar bisa pakai pinjam. Jadi kita punya inventaris juga untuk Semanda ya, kita punya inventaris. Jadi siapa yang mau bergabung, ayo coba dulu. Nah, gitu. Teh nanya dong. Gitu. Harga sticknya berapa sih untuk, ya kan kita harus tahu dong kalau mau main alatnya berapa gitu. Harga Gateball tuh kalau aku pikir-pikir ya dibilang mahal enggak, dibilang murah juga karena harus ada alat, tapi relatif lebih murah. Sticknya tuh berkisar dari harga 600 ribuan lah ya, itu buatan Cina, itu sudah layak pakai. Udah bisa pakai ya. Da kumaha ge kumaha nu neungeul nya. Iya. Sampai saya browsing sampai yang 10 juta, 20 Ada juta juga juga ya? ada gitu yang. Apa bedanya ya, Teh? Bedanya mungkin dari katanya ada yang aluminium, Oh, materialnya, ada ya. materialnya. kayak gitu. Material dan presisinya. Daya lenting, daya apa gitu ya. Tapi gitu. ujung-ujungnya mah ya kalau aku lihat yang Jalarago asa sticknya teh teu pati teuing nu Enggak, bukan yang marahan wah-wah gitu ya. Tapi biasa-biasa emang karena aja. dia latihannya Iya, rajin kali ya, latihannya- jadi latihannya mukulnya juga lebih fokus akurat. gitu. Terus harga bola juga satu setnya itu kalau nggak salah sekitar 650 ribu. Satu set ya? Satu 10 set. biji Yang ya? Cina ya, kalau yang Jepang 1 juta lebih. 10 biji ya. Timer juga harganya 600 ribu, 600 ribu. Kalau yang Jepang itu baru bermerek ya, atau yang biasa aja? kebetulan Cina mereknya sih, tuh satu banyak mereknya Cina. Cina Ya, itu. Cina-Cina Ada ya. satu yang Jepang tuh pakai solar gitu. Itu 1,1, 1,2. Tapi sebenarnya yang itu juga udah fungsi kan, yang udah itu fungsi, juga ya. udah itu. Dan sewa lapangnya juga masih murah. Nggak kayak futsal. Kalau futsal kan per jam berapa sih? Ya, ada yang Antara main 200, ada yang 300. Per jam, Nah, per jam ya? Kalau ini Kalau Gateball itu satu hari itu 300 sampai 350 ribu. Ada juga yang 250 ribu. 150 gayanya.
150 biasa sekarang satu hari gitu. Rata-rata 300 sampai 300. Dan itu main bareng bisa dong, main bareng gitu udunan ya. kebayang nggak satu orang 10.000 rekreasi ya, satu hari rekreasi. teh wareg gitu. Ya. Terus ini apa namanya? Kalau main gateball itu mau jago nggak jago main pas ketika main lucknya lebih gede. Jadi faktor luck yang menentukan Ya, sebenarnya karena ada sekian kadang-kadang yang deket gini aja bisa nggak kena gitu. Oh. Tapi kalau lihat yang jago-jago yang dari ujung lapang sampai ujung lapang aja bisa kena Ya. si bolanya gitu. Jadi Dan kepuasan dia kalau kena ya. akurasi tetap menjadi hal utama, tapi di situ ada sekian persen faktor lakinya Faktor juga yang laki. tiba-tiba istilahnya baru main mukul ibu-ibu biasanya ya, tahu jauh teh juk benang gitu ta. Jadi Tahu-taunya kadang-kadang deket juga melenceng dikit ya gitu kadang ya. udah jago, udah harusnya kena tiba-tiba nggak kena gitu. Kebayang nggak nih? Kebayang nggak nih? Kebayang. Kebayang jadi kudu nyobaan ya, Kudu nyoba. harus diajak main Harus nih. diajak main. Seru. Nah, terus ini teh biasanya kalau ada fun games atau apa suka ada hadiah-hadiah gitu ya. Ya, itu kita sering di Bandung sih, terutama ya sering ngadain latan-latan atau enggak anniversary apa ulang tahun kayak Ulang tahun enggak ya nama jadi pakai game pakai games gateball. dibikin gateball. Biasanya sih penyelenggara. Ulang tahun anak gitu. Iya, ulang anak gateball. Jadi kalau gateball mana? ulang tahun tuh mereka traktirnya main gateball. Jadi ditraktir makan di situ, udah gitu dia sewain Main, lapang. Ada yang hadiah itu dari mulai hadiah lucu-lucuan kayak tumbler gitu sampai yang kemarin sih hadiahnya berupa uang gitu Nah, ya. itu kalau main gateball itu kalau menang berarti satu tim itu ya berlima-limanya Lima gitu itu ya. menang gitu, dapat menang gitu. Gitu. Sok nanya dite. Kalau di luar Nah, mesti kalau kebayangin. kalau di luar kota sih udah hadiahnya yang 100 juta. yang iya. Kalau yang nah itu yang Sulawesi, Yang Sulawesi, gitu ya, Bali itu waktu karena Jambi. mungkin mereka mah udah apa booming banget ya. Jadi kalau bikin itu kita baca player aja, hadiahnya 100 juta, hadiahnya 70 juta. Wede, hadiahnya doang udah berjuta-juta Hadiahnya gini gitu. Untuk gitu. Kalau Ya, mereka juga Bandung sih didukung belum instansi. Waktu kemarin saya ke Palembang juga kan Oh iya, kayak kemarin Palembang apa Adhikarya, itu Fornas tuh Festival Olahraga Olahraga. Nasional itu di bawahnya Kormi. Jadi dari setiap Rekreasi ya, olahraga rekreasi. dari setiap pengcap Di Palembang ya di tandingnya Palembang ya. gitu. Seru itu Itu ya. Banyak sponsornya banget, seluruh Indonesia Adhikarya ya? kan tuh PU kan banyaknya kan jadi yang berkaitan itu wah seger-seger Dari sponsor-sponsornya ya. gitu. Dan itu Indonesia ya. Itu seluruh Indonesia untuk Nah, Fornas terus event terdekat dari si Gateball ini apa? Selain liga ya? selain Liga Agustus ya? paling dekat itu nanti Porprov. Tapi katanya ada Kejurnas juga saya dengar-dengar nih bulan Oktober. Tapi yang sudah pasti yang sudah kita dengar dan sudah dipersiapkan itu adalah Porprov, Pekan Olahraga tingkatnya provinsi. Ya Itu. kayak ponnya Jawa Barat Kayak lah ya. ponnya gitu. Jawa, ya kayak ponnya Di mana kalau tingkat yang inilah. Porprov ini di mana? Rencana di Subang. Diadakannya di Lapangan. Subang. Oh, Lapangannya tuan sedang rumahnya ya? dibuat baru. Tuan dibuat rumahnya baru. dibuat baru. Ini Tuan ada rumahnya batasan usia nggak teh sebenarnya? nggak ada. Jadi Jadi kalau misal pun tadi saya potong misalnya satu tim ada yang usia belasan, 20-an, 30-an yang penting slotnya 10 orang atau ada kelompok usia. kalau itu tergantung penyelenggaranya. Ada penyelenggara yang membebaskan, boleh satu tim tuh campur-campur. Usianya ya. Ada ini event nanti ada apa yang anniversary gas, ada tim SMA 2 itu ada usianya? SMP 2 itu ada batasan usia. Ada kelompok usia. Kelompok usia sekian Oke. dan sekian gitu. Itu Jadi nggak ada nyampur-nyampur. gitu. Jadi Kayak tergantung kemarin Porisman tuh. Porisman 60-an. kemarin 60 tahun ke atas gitu. Jadi Senior- tergantung senior penyelenggaranya dia mau mengadakan turnamen seperti Kalau apa. kayak misalnya Porprov, Platda gitu ada batas kelompok usia Ada ya? atau tidak? Kalau nggak salah tidak ya. Kalau nggak Tidak. salah tuh tapi kebijakan KONIK yang saya dengar kemarin tuh dia karena dia orientasi buat PON, jadi pengennya sih cari atlet-atletnya atlet. tuh Oke. di bawah 50 tahun supaya nanti Bibit kalau atlet muda kali kalau ya. misalnya dia menang di Porprov kalau udah tua banget kan nanti pas ada PON dia udah keburu tambah tua lagi misalnya Ya, gitulah ya, ya. hitung-hitungannya ya kalau saya Resiko kalau Ya, tuh ya. kan kita nggak tahu ya kayak misalkan kayak beberapa olahraga dia tidak ada batasan usia ya. Iya. Kan kayak bridge gitu yang cuman kartu tapi Iya. kan mau usia Dulu muda bagi kolom saya- bagi jagonya. bagi kolom, bagi jago kan gitu ya siapa tahu kan ya bukan menginikan bahwa gateball tuh olahraga untuk orang tua Iya. enggak kan ini juga orang masih awam ya Iya. masih berpikir Tapi memang apa gateball itu cocok buat orang tua tapi untuk durasi panjang tetap aja karena kan itu menggunakan Capek fisik. ya? Kalau bridge kan dia duduk, cuma dia Betul, hanya betul-betul iya, ya. iya. Kalau gateball kan ada fisik yang harus dia lakukan. Itu tetap aja pengaruh fisik terhadap Konsentrasi. ya, terhadap endurance untuk orang-orang itu tuh. Tapi yang paling berasa apa coba Nes? Kapoe. Kapoe. oh Panas. bukan Nah. di Outdoor, Indoor. terbuka.
akan indoor outdoor, banyaknya kan outdoor lapangan. Nah, kenapa begitu merebak kemarin itu karena Covid. Kan sementara olahraga lain dilarang karena kan ada body contact ya. Gateball itu kan nggak ada gitu. Nggak ada kan masih mainnya di lapang kayak golf aja gitu. Terus udah gitu jadi akhirnya mereka tetap bisa berkumpul di alam bebas, melakukan suatu aktivitas olahraga yang menyenangkan, tapi prokesnya terjaga gitu. Jadi makanya kenapa tiba-tiba boom ketika pandemi itu jadi batur mah caricing gitu barang di lapang. Tapi kalau saya pas pertama ngerasain, waduh panas. Dan itu kan kita harus jemur-jemur itu kan zaman Covid. Nah, itu kan karena pas kalinya diajak main di Lembang kan sejuk ya, tapi pas mataharinya keluar, panas pulang-pulang hidung. Ya di Lembang ada lapangan golf milik KBB Kabupaten Bandung Barat itu bagus punyanya Kang Dedi. Itu di Lembang ya. Lembang. Jadi KBB betul itu bagus. Di sana rumput-rumputnya lumayan ya, mungkin karena dijaga juga ya, jadi bisa di maintenance ya. Ya harus memang latihannya jauh harus kalau terlalu tebal susah juga kita mukulnya. Iya, terus kalau tebal juga kan si rotasi bolanya juga jadi melambat ya. Kan karena mengkol. Iya, paham dong pakai rotasi. Jika nama minggu depan udah mulai diajak gateball. Terus kalau di kan kita nih Bandung ya. Bandung tuh kan deket nih. Ada Cimahi, ada KBB, ada kabupaten, ada Bandung. Itu mereka udah punya ini sendiri. Udah dan kuat-kuat tim Kabupaten Bandungnya bagus. Kayak mungkin pengcapnya gitu ya. Iya, pengcap. Jadi di Jawa Barat tuh ada berapa pengcap ya? Banyak. Ada Cirebon, yang ada Tasik, kita aja ada Bandung Kabupaten Bandung Barat, ada Kabupaten Bandung, ada Subang, Ciamis, ada Bogor, ada Ciamis, ada Depok, ada Bogor, ada apa lagi ya? Ada Jakarta beda bukan Jakarta. Tangsel bukan Jawa Barat ya. Beda lagi gitu. Tuh jarang ragu mereka banyak yang muda-muda di mereka mah kayaknya udah membibit yang muda-muda untuk ini. Kalau di Bandung mah banyak senior unggul. Sekarang lagi pembibitan. Regenerasi ya. Makanya Ibu lagi mencari pemain-pemain muda. Jadi viewers yang mau pada belajar gateball, yang mau ngisi waktu, terus yang mau ngerasain serunya main gateball boleh ya gabung di klub-klub yang ada di Bandung lah, yang biasa di SMA masing-masing ada ya. Semanda juga boleh. Nanti di klubnya SMA-nya masing-masing juga ada. Masing-masing ada. Iya, betul. Nah, ini lagi mau nanti Ganes kayaknya yang ngembangin. Kalau nggak dicoba kan nggak pernah tahu ya. Betul. Tak kenal maka tak sayang. Harus coba ya Teh, ajakin Teh latihan Teh. Kalau ada waktunya insya Allah. Ditunggu banget. Senang olahraga Ya, senang olahraga memang. Emang basicnya senang. Bukan olahraga, permainan. Iya. Jadi kalau tambah mikir-mikir dia pasti suka nih. Kalau terlalu statis gitu kan jadi boring ya. Cuman kalau ada di situ strategi, teknik ya benar, jadi tertantang ya Nes ya untuk bisa strateginya ada, olahraganya ada, silaturahminya ada, pokoknya lengkap lah gitu. Kalau yang udah mulai tertarik ini tolong diajak ya. Nanti biar dia main. Hari Rabu jam 8 ditunggu. 8 pagi. 8 pagi. Di Cikidang, yuk kita main di Cikidang. Yang Lembang ya ini Lembang. Kita coba. Ganes di mana Bumi? Jauh teh. Kalau mau deket di itu aja di Lembu, Lapang Lembu. Terus gini, beberapa waktu kemarin ya nih Taichan nih sama Skotu tuh mereka ngelatih di lapas ya. Oh iya betul. Tuh, jadi di lapas tuh dikasih kayak training gitu, latihan itu, dan ternyata di sana banyak yang jago ya Teh ya. Lapas anak. Oh, lapas anak. Ya, jadi kan gateball itu juga salah satunya membangun kepercayaan diri ketika dia bisa mukul, ketika dia bisa nolong teman, ketika dia bisa memikirkan sebuah strategi, itu kan sebuah pride ya buat dia. Jadi istilahnya mah mereka anak-anak lapas yang istilahnya mentalnya udah agak down karena kondisi seperti itu bisa kita bangkitkan lagi kepercayaan dirinya itu lewat latihan gateball. Dan ada lapangnya kan? Dia punya lapangan futsal terbuka di sana. Kita bikin lapangan gateball dan mereka senang banget. Dan terlihat juga beberapa dari mereka tuh sudah memang anak muda mah agak cepet ya. Ada kayak seperti saya kan muda cepet. Iya betul. Saya buktikan nanti dia mukul di lapangnya Teh. Lagi saya penasaran Teh. Kan pakai lapangan futsal. Ya untuk temporary ya karena mencari yang lahan rumput. Kan ada garisnya tuh kalau futsal garis tengah, ada bulatan. Gateball tuh ada nggak sih atau hanya
dibutuhkan lapangan hijau, cuma ada gate-gate-nya. Iya, lapangan hijau dikasih garis. Pinggirnya doang. Kemudian pinggirnya ada lagi kurang lebih setengah meter. 50 cm. Jadi ada dua garis gitulah. Kayak garis dalam garis luar doang. Double line gitu ya. Iya, garis luar itu di mana di antara garis dalam dan garis luar tuh orang hanya pemain aja yang boleh di situ. Oh, jadi gitu. jadi dia bukan duduk ya, tapi Iya. di antara dua garis itu Iya, kayak iya, berdiri. Makanya kata juga pemanasan. Kalau di dalam sih nggak ada, cuman gate itu aja ya sama garis. Nah, nanti kalau misalnya ada wasit, ya wasitnya tahu ini bagian bola 2. Iya. Nah, Dipanggil jadi biasanya. 1, 3, 5 sampai 10 di antara garis lain itu Iya, dia. nggak boleh di dalam di tengah ya, Teh. Di mana dia ada bolanya, misalnya bola Oh, dia ada di iya, sana, iya. dia Dekat-dekat harus bola. dekat bolanya. Di bola yang terdekat. Iya, karena kenapa? Karena kita hanya dikasih waktu 10 detik untuk mukul. Ketika dipanggil kata wasit misalnya 1, dari mulai jalan sampai dia mukul tuh cuma 10 detik. ada 10 detik. Lewat gitu. gol ya? Memang Lewat harusnya foul. seperti itu. Gitu, Iya, iya, kayak gitu. Kalau fall skip. skip, Iya. ya, Skip. jadi dianggap sudah mukul. Jadi lebih pintar Benar, dia benar. ya. Gitu. Begitu juga kalau dia mukul bola sampai bola yang ngegelinding berhenti, dihitung lagi 10 detik sama Si wasitnya ya. Oh, jadi wasit dipukul, bola Dipukul, gelinding. gelinding. Ketika Bolanya berhenti, sudah diam, statis 10 diam. detik lagi. Next, Baru- bola berikutnya 3 Iya, misalnya, tadi habis 2. Iya, atau nggak masih si pemukul itu gitu ya, tetap langsung. Oh, yang tadi kayak yang nomor 1 bisa satu, double. iya, 2. Double hit Terus gitu. ini apa? Kalau Ada pas- bonus juga, ada bonus Oh, juga. pukul Jadi kalau keadaan misalnya ya. kita masuk ke gate, masukin bola ke gate, terus kena bola yang di belakangnya. Jadi udah masuk gate, kena juga bola gitu. Itu dapat 2 poin, mukul. bukan 2 poin, maksudnya dapat 2 kali pukul. pukul. Oh. Jadi poinnya tetap 1, tapi dia 2 kali mukul. Jadi dia boleh mukul sekali, dia mukul boleh sekali lagi. Gitu. Nah, tambahan olahraganya, jadi kalau kita mukul sini terus bolanya ke sono. Kan mau nggak mau kita harus lari ke sono 10 detik. Jadi itu ya lumayan lah Iya, berkeringat. lumayan lah gitu. Tapi benernya kayaknya tuh olahraganya santai ya, tapi ternyata kalau kita udah main capek juga. Teman-teman Capek banyak juga. yang itu ya, yang istilahnya berat badannya cukup Ya jadi turun dengan berpengaruh karena mungkin ternyata berasa aja. matahari. Nggak boleh. Ya, sambil main juga nggak boleh bawa cemilan mungkin. Iya nggak boleh, Iya. apalagi Berhenti merokok. makan. Boleh kan, makan berhenti di makan, pinggir jadi terus dia getball. makan, nungguin giliran. Kan tadi bilang Iya harus digaris dari gitu. 1 ke 10 kan lama banget balik ke 1 sambil nunggu siapa tahu bawa cemilan nggak. Kasihan. Karena ada manner ya tadi Iya bilangnya. benar ya, itu bola juga nggak boleh pakai kaki. Iya, nggak boleh pakai Harus kaki, pakai harus pakai tangan. Nggak boleh nunjuk-nunjuk tuh bola di situ-situ nggak boleh. Iya, jadi nunjuknya jadi nggak pakai stick gitu kalau lagi pertandingan tuh, jadi pakai tangan gitu. Kadang-kadang ya kalau udah bola tuh kita suka pengen ngedorong gitu pakai stick, ternyata nggak boleh gitu ya, harus pakai tangan. Suka ada kayak protes-protes nggak kan olahraga lain banyak kan ya, banyak. Teh, ya? Oh, ini Ada, begini, ini kena, Pak. ini nggak kena, ini apa nih keluar? Ini garis, itu Iya, harusnya ini iya. nyerempet, ini nggak nyerempet itu ada ya, Kena tetap nggak ada. kena ya. kayak gitu-gitu. Misalnya itu touch atau apa gitu, tapi apa namanya? Tapi ya karena ini kan banyaknya teman-teman Betul. gitu. Dan ada wasit kan kalau pertandingan wasit. sih. Dia menentukan keputusan Menentukan mutlak dari wasit ya. mutlak, ya. Oke, siap. Gitu. Seru. Udah seru ya, kayaknya udah bikin Udah, orang harus jadi langsung dicoba mulai banyak tahu gitu ya. Dan memang benar harus nyoba. Kalau saya sih udah nyoba, cuman nggak ada waktu. Ganes harus nyoba, kalau nyoba terus banyak waktu. Gitu. Ya, I'll be there. Kami Jadi penasaran, dia pasti penasaran, dia pengen nyoba deh. Kepengurusannya juga sudah tingkat Indonesia, provinsi Oh, dan udah ada kota. dari pusatnya ya, oke, ada oke. pusatnya. Sudah Itu tadi terstruktur Pergasi ya. namanya ya. Sudah Pergasi sesuai. Bandung, Pergasi Jawa provinsi Barat, dan Pergasi terus, pusatnya ya, Indonesia. nasionalnya juga. Oh memang secara organisasinya udah resmi ya, Resmi. jadi memang makanya kenapa ada tadi Tei-chan bilang akan ada kejurnas kan, berarti memang sudah Ada Udah, kalau udah Jurnas, sekelas- ada PON, Udah ada sekelas Porprov. kejurnas atau PON berarti kan udah skalanya nasional ya besar. Berarti itu juga secara jumlah playernya, pemainnya juga sudah Udah mumpuni banyak, untuk pasti. diselenggarakan sebenarnya. kemarin Dan tuh bi- yang dan di bisa- Palembang banyak ya. apa? Berapa daerah gitu yang Teteh tanding di Palembang. Berapa provinsi ya? Kalau nggak salah 20 lebih deh. Wah, banyak ya. Kayaknya Teteh di sana Banyak. main terus kuliner ya. Iya, banyaknya kuliner. Banyaknya kuliner. Banyak kuliner. Karena mainnya cuma sehari. Terus ini bisa jadi hiburan keluarga. Jadi anak, ibu, bapak itu main bisa semua. satu tim gitu. Dia sebenarnya contohnya. Dia suaminya, anaknya 2 main semua dan jago-jago. Jago-jago. bisa Ini jadi keluarga beliau jago-jago. Jadi mainnya. kalau hari Minggu atau apa gitu, kita main gateball. Oh, kalau orang bareng-bareng. biasanya ke tempat wisata gitu ya, atau enggak kuliner kemana. Ini mah enggak, sekeluarga main gateball. Gateball. Jadi karena kita kemana keluar kota main gateball, Main ke Jambi, gateball. itu ke Jambi main Ke gateball. Jambi main gateball gitu. gitu. Tanding Terus dibawa gateball, semua gitu. sekeluarganya. Raichan sendiri udah berapa lama emang main ini?
Saya tuh tahun berapa ya? 2020 sebenarnya. Iya. 2020-an Ini dia akhir. ketua Getballnya SMA 2. Oh, enggak maksudnya baru melihat, mengenal dan memutuskan Baru kenal gitu pengen kayak main Getball nih. Iya, diajakin teman-teman SMA 2020 itu. 235. Sekarang 2022 Awal ya? pandemi lah. 2021 ya 2020-an lah gitu. Kita mendirikan Getball SMA 2, mulai bermain gitu terus. Dan dia tuh ketika awal dia main Getball, waduh mainnya pagi, siang, malam terus. Terus udah gitu kan lagi pandemi, suasana kan nggak pernah kemana-mana. Di grup dia terus promo Getball kemana-mana. Terus bilang, ih orang lagi pandemi Getball tapi bener mereka pada main Getball. Ya capek teh dari pagi sampai sore. Resep Ya itu kata dia juga. Itu keluarga gak ada yang protes? Ya mereka semua main. Oh di bawah semua ya pantas ya. keluarga. Jadi nggak ada yang protes. Ini belum dibikinin makan. Oh ini udah enggak. Bareng Kita soalnya. Ya makan bareng yuk. Suaminya Getball ke mana? Beliau suaminya SMA 5. Jadi main Getball sama klub 5, dia main sama SMA 2. Anak-anaknya juga ikut main. Anak ikut main. Terus mereka tuh kalau main latihan pagi-pagi antara jam 8-an ya. Mereka pada pulangnya sekitar jam 4 jam 5 sore. Oh tobat, saya emang gak sempet latihannya habis. Jadi main 30 menit, terus jeda sebentar. Iya, main lagi. Terus main lagi 30 menit. Cuma break makan sholat doang gitu. Kadang jeda kadang enggak. Kan gimana tergantung cangkel nama. Ya, itu kalau udah edik gitu ya. Dan hujan juga mereka main. Oke. Ya, pakai jas hujan. Jas hujan. Kebayang di lapang tuh pakai jas hujan. Waktu Porisman kemarin ya pada jas hujan. Ya itu kan Porisman kemarin tanggal 16 ya. Nah yang hujan dari tengah malam itu. Iya betul yang seharian full. Iya, itu mereka main. Tetap sampai jam 9 jam 10 reda juga tetap masih main. Gila, aku bilang ini enggak pada Kecuali masuk kalau angin. udah deras banget baru kalau berhenti, selama ya. masih cek masih bola kelihatan atau apa Masih mah bisa gelinding masih lah ya. gelinding mah Masih tetap main. hajar terus. Ngaruh ya sebenarnya kalau ketika di lapangan terbuka. Kena air ya. Sedangkan hujan dengan tidak hujan beda. Beda ya? Kalau hujan itu rumput jadi berat ya. Betul. Bola nggak usah Dan bola juga jadi lebih lambat ya gilingnya ya. kadang berhenti apalagi waktu di Jambi itu hujan lapangannya kan nggak rata karena tuh lapangan bola Ya, jadi sampai nyerep ya? Ada genangan yang ya? genangan air jadi Kayak kadang bola banjir. tuh udah kenceng teret berhenti gitu. Kena air ya, ke tanah air. Belum lari terus kepleset. Iya. Nah, itu bagian lucunya. Tapi kan terlalu lompatan jalannya jalan cepet lah gitu. Ya 10 detik mah teh. Iya, Pas lumayan. 5, 7, 8 semua udah panik doang gitu. Oke gitu. Gitu Udah aja. kebayang-bayang ya. Kayaknya viewers juga udah mulai kebayang. Udah mulai kebayang. Ini. Kalau misalnya kurang jelas mungkin bisa browsing kan Ya, informasi benar-benar. banyak sekali. Banyak ya, Banyak banyak ya. banget, Di iya. juga banyak Informasinya. banget tentang Getball. Tentang Getball. Getball. Saya juga di sini kayaknya browsing ya pengen tahu. Penasaran dia pasti. BPI itu kan keren banget banyak teman-teman banyak kan. orang gaulnya. Jadi kalau mau Halo buat Kang Roy. iya dibilang olahraga gaulnya alumni itu ya Getball lah sekarang. Kan orang masa, Getball ya. yang ngomong. SMA. Kalau orang basket yang ngomong beda lagi. Masa orang gaul ya, sekolah gaul nggak ikut olahraga iya, gaul. iya. Kalau basket kan hanya untuk orang-orang yang memang dia punya skill khusus dan punya yang kemampuan yang memang cukup mumpuni ya Insinya untuk juga lompat harus gitu. harus kuat Getball itu. mah itu mah anybody can do it. Iya. Ya, saya sudah membayangkan sih Kang Roy paling cocok untuk ini Kang Roy sebenarnya. Nanti kita panggil Kang Roy ya. Kita Saya jelasin udah tentang bisa Getball. kebayangin, wah Kang Roy kan paling males olahraga tuh. Akhirnya saya bisa menemukan olahraga yang Olahraga cocok cocok buat buat dia, beliau. ya. Kang Roy guys lah, jangan banyak nongkrong, Iya, makan, benar. nongkrong, Ngopi ngerokok terus gitu ya, ya. ngopi. Nggak jelas gitu ya. Sampai Mau kapan tuh? motoran. Apa yang dikejar di dunia ini ya? Iya, Cuma iya, gitu. Getball. Getball aja udah paling cocok. Kita tuh nyaah sama Kang Roy. Harus getball itu ya. Terus kan dia selalu merasa bahwa BPI itu tuh sekolah SPP pang mahal na. Jadi mau SPP na mahal mahnya tuh bisa melistik Getball. Eta, buktikan dong Kang dengan Roy, sekolah halo. SPP termahal. Kang Roy tantang. Tantang nih. Nanti ajak main Getball ya. Saya mah ikut selama ditraktir sama Kang Roy mah. Kak Roy panggilan ya, nanti kita main Getball ya. Iya. Oke, Taichan terima kasih ya. Terima kasih Sudah Terima datang, kasih, sudah Chan. kesempatan. Oke, Nanti viewers. cerita-cerita lagi ya viewers ini tentang Getball. Nanti ada Getball. cerita lanjutannya ya Ganes ya. Ya, oke, siap. Thank you, Teh Chan. Oke, Taichan terima kasih. Ya, Viewers, makasih ya. sampai jumpa lagi. Bye. Jumpa lagi.